Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Goklas Siahaan selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait materi hubungan perburuhan. Pengertian hubungan perburuhan, yakni hubungan perburuhan adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan perburuan ini yang pertama pekerja atau karyawan yang bertugas yakni selaku pekerja dan memperoleh hak. Yang kedua pengusaha atau perusahaan yakni memberikan pekerjaan, upah dan memenuhi hak pekerja. Yang ketiga pemerintah yakni membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan serta yang keempat serikat pekerja yakni mewakili dan memperjuangkan kepentingan pekerja. Tujuan hubungan perburuhan, yakni pertama menciptakan hubungan kerja yang harmonis, yang kedua menjamin hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang keempat meningkatkan produktivitas perusahaan, yang kelima mencegah dan menyelesaikan perselisihan kerja. Bentuk-bentuk hubungan perburuhan, yakni yang pertama yakni hubungan individual, yakni hubungan antara perusahaan dengan masing-masing karyawan. Kemudian yang B, hubungan kolektif, yakni hubungan antara perusahaan dengan kelompok pekerja ataupun serikat pekerja. Perselisihan hubungan industrial, yakni pertama perselisihan dapat berupa perselisihan hak, yakni terkait hak pekerja yang tidak dipenuhi. Yang kedua, perselisihan kepentingan, yakni perbedaan kepentingan dalam menentukan kondisi kerja. Dan yang ketiga, perselisihan PHK, yakni perbedaan pendapat mengenai pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja. Cara-cara penyelesaian apabila terjadi konflik tadi, yakni pertama, perundingan bipartit, yakni pekerja dan perusahaan berdiskusi langsung terkait konflik yang sedang berlangsung. Yang kedua, mediasi, yakni melibatkan pihak-pihak ketiga, yakni pemerintah. Yang ketiga, konsiliasi ataupun arbitrase. Yang keempat, pengadilan hubungan industrial (PHI) jika tidak tercapai kesepakatan. Adapun riwayat pergerakan perburuan di Indonesia pada masa kolonial Belanda, yakni pergerakan buruh mulai berkembang pada awal abad ke-20. Pada saat itu, buruh membentuk organisasi, yakni serikat untuk memperjuangkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, pergerakan buruh juga ikut mendorong perjuangan kemerdekaan. Riwayat pergerakan buruh di Indonesia pada masa kemerdekaan, yakni 1945 sampai 1965. Pada saat itu, serikat pekerja berkembang dengan berbagai organisasi. Buruh berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Pemerintah juga mulai membangun aturan-aturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada riwayat perburuan di Indonesia pada masa Orde Baru, yakni tahun 1966 sampai dengan 1998, pada saat itu gerakan buruh lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah. Dan pada saat itu organisasi pekerja diarahkan ke SPSI, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pada saat itu juga kebebasan berserikat relatif terbatas, sedangkan pada masa reformasi, yakni pada masa 1995 sampai dengan sekarang, riwayat pergerakan perburuan di Indonesia pada saat ini sangat sangat berkembang, yakni kebebasan berserikat semakin terbuka. Pemerintah memberikan kebebasan kepada seluruh warga untuk berserikat maupun buruh untuk berserikat. Kemudian yang kedua juga banyak serikat pekerja, serikat buruh berdiri masing-masing memiliki tujuan dan memiliki anggota masing-masing. Terus yang ketiga, buruh aktif memperjuangkan upah minimum, jaminan sosial maupun keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Buruh juga aktif melakukan demonstrasi, kemudian melakukan perundingan menjadi sarana memperjuangkan kepentingan pekerja. Nah, pada saat ini juga banyak
demonstrasi-demonstrasi, demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh buruh, yang mana mereka juga menginginkan menginginkan upah minimum, terus jaminan sosial serta keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja untuk selalu ditingkatkan agar apa? Agar pekerja semakin bahagia, agar pekerja dapat menerima hak-haknya selaku pekerja. Karena pekerja juga manusia, pekerja juga ingin hidup layak. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan seluruh penonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.